Kali ini kita akan membahas sebuah soal dari kontes terbuka Olimpiade Matematika edisi bulan Juli tahun 2015, soal nomor 21. Tentukan hasil penjumlahan dari semua bilangan asli n yang memenuhi n dikurang tau n sama dengan 15. Notasi tau n menyatakan banyaknya bilangan asli yang kurang dari n dan relatif prima dengan n. Sebagai contoh, tau 12 sama dengan 4. Baik, pertama mungkin bisa kita buat suatu definisi terlebih dahulu, di mana Fn sama dengan n dikurang tau n. Karena tau n adalah banyaknya bilangan asli yang kurang dari n yang relatif prima dengan n, maka kita bisa mengambil kesimpulan, dengan kata lain Fn menyatakan banyaknya bilangan asli dari 1 hingga n. Jadi dari 1, 2, 3 dan seterusnya hingga n yang punya faktor persekutuan tidak sama dengan 1 dengan n. Jadi sekali lagi kita bisa menyimpulkan bahwa Fn adalah banyaknya bilangan asli dari 1, 2, 3 hingga n yang punya faktor persekutuan tidak sama dengan 1 dengan n. Kita akan bagi penyelesaian soal ini ke dalam dua buah kasus. Kasus pertama adalah kasus di mana n hanya memiliki satu faktor prima, atau dengan kata lain n dapat kita nyatakan dalam bentuk p pangkat x. Maka kemudian Fn akan sama dengan n dikurangi tau n. Karena n adalah p pangkat x, maka kita punya p pangkat x dikurang p pangkat x dikali p dikurang 1 per p. Atau kita punya ini p pangkat x dikurang p pangkat x dikurang 1 dikali p dikurang 1. Dan ini sama dengan p pangkat x dikurang 1 dikali p dikurang p dikurang 1. Atau dengan kata lain Fn akan sama dengan p pangkat x dikurang 1. Karena kita mau mencari nilai Fn sama dengan 15, sedangkan 15 adalah 3 dikali 5, maka untuk kasus 1 kita tidak punya solusi. Dengan kata lain kita bisa menyimpulkan bahwa n haruslah memiliki minimal 2 faktor prima. Jadi kasus 2 adalah kasus di mana n punya minimal 2 faktor prima. Nah, sekarang kita akan misalkan n sama dengan p dikali q, di mana p adalah faktor prima terkecil dari n. Nah, untuk menyelesaikan soal ini sebenarnya adalah bagaimana caranya kita menemukan batas-batas dari nilai p dan q ini. Jadi kita cari batas maksimumnya kira-kira berapa, baru kemudian kita temukan nilai P dan nilai Q-nya.
Nah, sebelum kita menentukan batasnya, barangkali begini. Kita tahu bahwa key, 2 key, 3 key, dan seterusnya hingga P key ini memiliki faktor persekutuan yang sama dengan N, yakni key, karena ini sama-sama kelipatan key ya. Nah, kita berandai-andai jika seandainya nilai P lebih dari 15. Jika nilai P lebih dari 15, kita tahu tadi bahwa Fn menyatakan banyaknya bilangan dari 1, 2, 3 hingga N, yang mana N adalah P kali Q, yang punya faktor persekutuan tidak sama dengan 1 dengan N. Artinya banyaknya bilangan tersebut adalah sebanyak P. Karena P-nya lebih dari 15, maka Fn-nya juga akan lebih dari 15. Maka dari sini kita bisa simpulkan bahwa haruslah P-nya itu kurang dari atau sama dengan 15. Dengan teknik yang sama, kita kemudian bisa buat seperti ini. P, 2P, 3P, dan seterusnya hingga P kali Q memiliki faktor persekutuan yang sama dengan N, yakni P. Nah, dengan alasan yang sama, jika seandainya nilai Q-nya lebih dari 15, maka kita bisa simpulkan dengan cara yang sama ya, bahwa nilai Fn nanti akan menjadi lebih dari 15. Dengan demikian kita bisa simpulkan sekali lagi bahwa nilai Q pastilah kurang dari atau sama dengan 15. Nah, sekarang P tadi kan adalah faktor prima terkecil dari N, sementara N adalah P dikali Q, maka kita bisa simpulkan dari sini juga bahwa nilai P pasti kurang dari nilai Q. Nah, sekarang dari ketiga poin ini, poin pertama, kedua, dan ketiga ini, maka kita bisa simpulkan bahwa nilai P itu pasti akan lebih dari atau sama dengan 2, tetapi nilai P-nya kurang dari Q, dan Q-nya kurang dari atau sama dengan 15. Maka nilai P yang memenuhi adalah, kemungkinan nilai P ya, adalah semua bilangan prima mulai dari 12 hingga nanti terakhir 13 ya. Nah, sekarang kita cek satu persatu. Jika nilai P sama dengan 2. Nah, karena nilai Fn adalah N dikurang dengan tau N, maka nilai Fn pasti kurang dari N. Maka nilai Q, karena kita kan maunya ini ya, N tadi kan P dikali Q, berarti ini adalah 2Q dikurang tau 2Q. Nah, dari sini kan jelas bahwa nilai Q-nya itu minimal 8 ya. Pasti Q-nya lebih dari atau sama dengan 8. Tapi yang perlu diingat adalah Q itu tidak boleh punya apa ya? Kalau di sini nggak ada masalah ya. Artinya nilai Q yang mungkin kita bisa cek apakah itu 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 atau 15. Nanti silakan dicek ke Fn apakah hasilnya akan sama dengan 15. Bisa dicek sendiri ya. Tapi yang jelas untuk kasus ini kita tidak punya solusi. Jadi tidak ada nilai Q yang memenuhi sehingga nilai dari Fn nya sama dengan 15. Untuk P sama dengan 2. Kita lanjut.
untuk bilangan berikutnya P sama dengan 3, maka kita punya Fn sama dengan 3Q dikurang tau 3Q. Nah, nilai Q-nya ini jelas lebih dari atau sama dengan lebih dari 5 ya, nggak mungkin 5 ya nilai Q-nya. Karena kalau Q-nya 5 nanti jadi 15 dikurang sesuatu, itu pasti kurang dari 15 ya. Tapi yang jelas begini, si Q-nya itu tidak boleh punya faktor prima 2 ya. Karena kalau Q-nya bisa dibagi 2, maka nilai P-nya harusnya 2. Ingat tadi P adalah faktor prima terkecil dari N. Nah, dengan demikian kita bisa simpulkan bahwa nilai Q yang mungkin adalah bisa jadi Q-nya itu 7, 9 masih mungkin, tapi 9 nggak mungkin ya, karena ini kan bentuknya bukan N sama dengan P pangkat X. Jadi 7, 9 tidak mungkin, 10 tidak, bisa jadi 11, 13 atau 15. Nah, nanti silakan dicek sendiri. Untuk kasus ini nilai Q yang memenuhi hanyalah Q sama dengan 13, yang mengakibatkan nilai Fn-nya sama dengan 15 ya. Nah, itu untuk P sama dengan 3. Dengan cara yang sama, kemudian kita cek lagi untuk P sama dengan 5. Dari sini nanti kita bisa simpulkan bahwa nilai Q yang mungkin itu cuma, yang mungkin untuk dicek ya, itu cuma 7, 11 atau 13. Nah, dari ketiga nilai Q yang mungkin ini, hanya Q sama dengan 11 yang memenuhi nilai Fn-nya sama dengan 15. Selanjutnya untuk P sama dengan 7, nilai Q yang mungkin adalah 11 atau 13, tetapi dari sini nanti setelah dicek kita tidak punya solusi untuk Fn sama dengan 15. Begitu juga untuk nilai P sama dengan 11 atau P sama dengan 13. Ini juga nanti silakan dicek sendiri, kita tidak ada solusi. Nah, dengan demikian nilai N yang mungkin hanya ada 2 kemungkinan. Ingat, nilai N tadi adalah P kali Q. Yang pertama adalah untuk P sama dengan 3 dan Q sama dengan 13, artinya N-nya 39, atau P-nya 5, Q-nya 11. Di sini nilai N-nya adalah 55, yang menyebabkan N dikurang tau N-nya sama dengan 15. Nah, kembali lagi ke soal. Yang ditanya di soal adalah tentukan hasil penjumlahan dari semua bilangan asli N yang memenuhi. Dengan demikian, maka jawaban untuk soal ini adalah sigma N sama dengan 94. Baik, sekian pembahasan soal hari ini. Terima kasih. Sampai jumpa di pembahasan soal berikutnya.